Ya, kembali ketemu sama Dr. Hendrik di sini di channel Smart Edu, di mana kita akan belajar semua materi matematika dengan sangat mudah dan sangat cepat. Hari ini kita akan bahas cara mudah dan cepat menghitung KPK ya buat anak-anak SD, SMP, bahkan SMA yang misalkan kamu butuh kemampuan hitung cepat KPK, nonton video ini hingga selesai. Ya, di depan kita sudah ada contoh soal hitung KPK, mulai dari hitung KPK dari 5, 6, dan 10, 6, 10, dan 15, dan yang paling bawah hitung KPK dari 6, 8, 12, 16, 24, 48, banyak angkanya. Dan setiap soal, lihat kita akan jawab hanya dalam hitungan detik. Pelajari baik-baik tekniknya. Oke. Kita akan bahas ada 5 soal di depan kita. Nah, sebelum nanti saya akan bahas bagaimana kita bisa hitung semua soal KPK dengan mudah dan cepat, mau esai, mau PG, atau soal cerita. Nah, saya akan bahas dulu 5 soal ini ya. Oke, yang pertama adalah hitung KPK 5, 6, dan 10. Maka jawabannya adalah 30. Nomor 2, hitung KPK 6, 10, dan 15. Jawabannya 30 juga. 25, 50, 75. Berapakah KPK-nya? Jawabannya adalah 150. Lihat mudah ya. Hitung KPK dari 100, 150, dan 200. Maka KPK-nya adalah 600. Dan soal terakhir, nah ini yang paling panjang. Hitung KPK dari 6, 8, 12, 16, 24, 48. Berapakah KPK-nya? Jawabannya adalah 48 dan selesai. Bagaimana bisa jawab semudah ini? Nanti semua yang nonton, adik-adik bisa jawab soal ini juga dengan mudah, dengan cepat. Nonton hingga selesai dan pelajari rahasianya. Dan masih banyak orang belum tahu rahasia teknik ini. Jadi pasti kamu akan jadi anak yang hitung paling cepat di sekolah. Mana belajar dia Edu? Pengennya sehari belajar berapa jam? 7 jam. Oh, jam. Oh, jangan. Ya, oke. Oke, selamat datang di channelnya Smart Edu, sebuah program yang akan memberikan kamu kemampuan belajar berkualitas di atas rata-rata, nggak pakai mahal, nggak pakai lama, nggak pakai ribet, dan sudah dibuktikan lebih dari 20.000 siswa dari seluruh Indonesia. Silahkan menikmati belajar yang rajin, dalam hitungan menit kamu langsung bisa pintar. Oh ya, jangan lupa klik subscribe-nya sama loncengnya supaya kamu bisa terus dapat update cara belajar yang akan bikin kamu pintar dengan cepat, karena kita akan update terus setiap hari. Oke, nah sebelum kita bahas cara menghitung KPK 5, 6, dan 10, sekarang saya akan ajarkan dulu cara bedain menghitung kelipatan, persekutuan, dan KPK ya. Nah, bagaimana cara menghitung sekaligus 3 soal tadi dengan cepat? Kita akan kerjakan dengan cara yang paling seru ya. Anggaplah 5, 6, 10 ini adalah angka-angka yang lagi mau balap lari. Angka 5, angka 6, angka 10. Yang angka 5 setiap maju nambah 5. Yang 6 nambah 6, yang 10 nambah 10. Nah, selalu yang angka paling kecil maju lebih dulu. Oke, kita mulai. Angka terkecil adalah 5. Nah, ini maju 5. Pertama, startnya angkanya samain dulu ya. 5 naik jadi 10 karena harus nambah 5. Nah, sekarang yang ketinggalan angka 6. Nambah 6 jadi 12. Nah, ini kita lagi ngitung kelipatan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. 10 jadi 15. Kemudian yang ketinggalan 10 juga ini harus maju. Nambahnya 10 tuh jadi 20. Nanti lihat ya. Ini nambah 18. Kemudian ini nambah 5. 18 ketinggalan kan, angkanya paling kecil. Nambah lagi 6 jadi 24. Kemudian yang 20 harus maju jadi 25. Nah, ini harus maju jadi 30 karena nambahnya harus 10 kalau yang bawah. Yang atas dan yang tengah harus maju, ini nambah 6 jadi 30, yang ini nambah 5 jadi 30. Selesai. Kenapa selesai? Karena kita sudah ketemu angka yang sama. Nah, KPK-nya adalah 30. Kelipatan, ya sudah, kalau ditanya kelipatan adalah perkaliannya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, ini kelipatan dari 5, yaitu namanya kelipatan. Kelipatan dari 6 ya ini. 6, 12, 18, 24, 30. Itu kelipatan dari 6, 10, 20, 30. Ini kelipatan dari 10. Nah, kelipatan kejawab, KPK juga kejawab. Tinggal kelipatan persekutuan. Nah, cara menghitung kelipatan persekutuan gampang.
cari KPK-nya dulu. KPK itu kelipatan persekutuan yang paling kecil. Nah, ini yang paling kecilnya. Kelipatan persekutuan berikutnya berapa? Tambah 30 jadi 60. Jadi nambah 30 terus sesuai angka yang pertama didapat. 90, nambah lagi 30, 120. Nah, ini disebut kelipatan persekutuan. Selesai. Kita berhasil menjawab kelipatan KPK dan kelipatan persekutuan dengan sekali jalan ya. Nah, habis ini kita akan bahas bagaimana cara menghitung KPK-nya dengan cara yang cepat langsung ya, tanpa ngitung kelipatan dulu. Ya, oke, langsung aja kita akan bahas hitung KPK dengan cara cepat untuk soal yang pertama, yaitu KPK dari 5, 6, dan 10. Nah, Smart Edu sendiri punya dua cara cepat ya. Dua-duanya betul-betul cepat kamu bisa pakai, termasuk untuk angka-angka yang besar untuk KPK dan EPB. Nah, sekarang saya ajarkan dulu cara yang pertama ya. Kita akan hitung berapakah KPK dari 5, 6, dan 10. Nah, pertama kita harus tahu sendiri apa itu KPK. Makanya belajar di Indonesia harus mulai polanya dirubah ya. Jangan sekedar menghafal rumus. Kamu harus punya konsep pemahaman dulu. Kesalahan yang selama ini terjadi, banyak anak-anak belajar rumus tapi nggak ngerti gitu loh ya. Ngapain kamu kerjain panjang-panjang rumusnya tapi kamu nggak ngerti. Nah, pelajari konsep. Nah, saya akan jelasin singkat, insya Allah kamu akan ngerti dengan cepat. Yang pertama adalah, apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan berarti kita bicara perkalian. Persekutuan berarti kita bicara yang sama. Terkecil artinya kelipatan persekutuannya yang bisa dibagi dengan angka yang lain. Nah, karena kita mau nyari angka yang bisa dibagi dengan angka yang lain, berarti kita pilih angka terbesar. Jadi KPK-nya berapa? Sebetulnya otak kita udah tahu. KPK-nya berarti kelipatan dari angka terbesar, yaitu kelipatan dari 10. Yang bisa dibagi dengan dua angka yang lain atau berapapun angka sebelahnya. Oke, berarti kita jawabannya tinggal nyari aja kelipatan 10. Bisa 20, bisa 30, bisa 40. Nah, kita akan ngitung secara bertahap supaya kamu paham. Oke, mulai dari 10. Bisa jadi KPK-nya 10, tapi belum tentu. Nah, kita cek gimana cara ngeceknya ini KPK-nya atau bukan dibagi dengan angka yang lainnya. Bisa nggak 10 dibagi 5? Bisa, aman. Bisa nggak 10 dibagi 6? Tidak bisa. Jadi KPK-nya kelipatan 10 yang lebih besar. Coba naik jadi 20. Bisa nggak dibagi 6? Nggak bisa juga. Naik lagi kelipatan 10 jadi 30. Bisa nggak dibagi 6? Bisa. Selesai. Jadi KPK-nya adalah 30. Mudah ya. Saya akan ulangi sekali lagi gimana cara ngitung KPK dengan cara cepat. Perhatikan baik-baik. Pertama yang kamu lakukan adalah cari angka terbesar. Kita dapat angka terbesarnya 10. Nah, kita tes. Dibagi 5, oke. Dibagi 6, gagal. Maka kelipatan 10-nya dinaikin. Jadi kali 2 sekarang. 10 kali 2 adalah 20 atau tambah 10 ya. Nah, 20 dibagi 6 masih nggak bisa. Jadi KPK-nya juga bukan 20. Nambah lagi 10. 30. Nah, sekarang kita bagi 6. Bisa. Jadi KPK-nya adalah 30. Kenapa 30? Karena 30 adalah kelipatan dari 5, 6, 10 yang bisa dibagi 5. Yang bisa dibagi 6 bagi 10, dan ini adalah persekutuan terkecilnya. Dan selesai. Mudah ya. Nah, kita akan latihan dengan soal-soal yang lain. Perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana setiap soal bahkan dengan angka yang banyak kita bisa jawab dengan mudah dan cepat. Oke adik-adik, sekarang kita akan bahas langsung aja dengan cara cepat ya. Oke, nomor 1 adalah kita hitung KPK dari 5, 6, dan 10. Udah dapet ya, tadi KPK-nya adalah 30. Kita langsung loncat ke nomor 2. Hitung KPK dari 6, 10, dan 15. Caranya cari angka terbesar. Nah, cari angka terbesarnya adalah 15. Bisa nggak 15 dibagi 6? Nggak bisa, ya otomatis kalau satu aja bagi udah nggak bisa, kita cari kelipatan 15-nya. 15 kali 2 adalah 30. Nah, kita tinggal cek sekarang bisa nggak dibagi dengan dua angka yang lain. 30 dibagi 6 bisa. 30 dibagi 10 bisa. Jadi KPK-nya adalah 30. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan 3 soal berikutnya. Perhatikan baik-baik ya. Ini saya hapus dulu. Kita lanjutkan. Berapakah KPK dari 25, 50, dan 75? Angka terbesarnya ada di 75. Nah, bisa nggak dibagi dengan angka yang lain? Dibagi 25 bisa ya. Dibagi 50 nggak bisa. Karena 50 kali 2 kan 100. Sementara ini cuma 75. Berarti 75-nya harus naik 2 kali lipat. Kelipatan 75 berikutnya adalah
75 kali 2 yaitu 150. Nah, dibagi 25 udah pasti bisa karena 75 aja bisa. Nah, bisa nggak dibagi 50? Gampang, coret 0, coret 0. 15 dibagi 5 bisa. Jadi KPK 25, 50, 75 adalah 150. Paham ya? Oke, angkanya makin bertambah besar sekarang. Kita akan hitung KPK dari 100, 150, dan 200. Nah, lagi-lagi cara ngitung gampangnya atau cepatnya adalah pilih angka terbesar. Angka terbesarnya ada di 200. 200 dibagi 100 masih bisa. Dibagi 150 nggak bisa. Karena 150 kalau kita kali 2, 300. Nggak nyampe ya, kelebihan 200. Nah, bagaimana caranya? Ya kita hitung lagi. Oke, angka terbesarnya kita dapat di 200 dan ini nggak bisa dibagi 150. Berarti 200 kali 2 naik. Jadi 400. Nggak usah cek bagi 100, pasti bisa. Bisa nggak dibagi 150? Coret nolnya, coret nolnya. 40 dibagi 15 nggak bisa. Ya, karena nggak ada kelipatan 15 yang hasilnya 40. Nah, kita naikin lagi. Dari 400 nggak bisa, berarti 200-nya kali 2 udah, sekarang kali 3. Jadi 600. Nah, tinggal tes bisa nggak dibagi 150? Coret nolnya, coret nolnya. 60 dibagi 15 bisa. Jawabannya adalah 4. Nah, bagaimana bisa membagi dengan cepat? Ikuti channel video Smart Edu ya. Nanti ada video atau kau bisa cari pembagian cepat ya. Bagaimana cara melakukan pembagian cepat termasuk belajar bagi kurung yang mudah dan cepat. Oke, kita balik lagi ke materi kita hari ini, hitung cepat KPK. Jadi nomor 4 KPK-nya adalah 600 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi udah dapat ya, KPK-nya adalah 600, kelipatan dari 200. Angka yang terbesar yang bisa dibagi 150 dan 100. Udah dapat jawabannya 600. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang terakhir. Wow, ini angkanya panjang. Kita hitung KPK dari 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Caranya sama, pilih angka terbesar. Mau berapa panjang pun nggak ada masalah. Angka terbesarnya adalah 48. Nah, kita mulai bagi satu-satu. Bisa nggak 48 dibagi 6? Bisa, dapat 8. 48 dibagi 8. Oke, bentar saya naikin dulu. 48 bagi 8 bisa adalah 6. 48 bagi 12 bisa dapat 4. 48 dibagi 16. Nah, kalau kamu bingung, kamu pakai pecahan aja bagi ya. 48 dibagi 16 tuh. Oke, dibagi 8 kita dapat 6, dibagi 8 kita dapat 2. 6 dibagi 2 bisa dapat 3. Jadi 48 bagi 16 3 masih bisa. 48 bagi 24 mudah ya, ini adalah 2. Jadi, nah perhatikan, karena 48 bisa dibagi 8, bisa dibagi 6, dibagi 12, dibagi 16, dibagi 24. Jadi KPK-nya nggak usah dinaikin lagi. Udah aja KPK-nya adalah 48 dan selesai. Ya, semudah itu. Oke, adik-adik, kalau sudah menghitungnya, sekarang saatnya kita cocokkan jawaban kamu ya. Oke, yang pertama adalah soal hitung KPK 6, 8, dan 12. Langsung aja pakai cara cepat, angka terbesarnya adalah di 12. Kita tes. Bisakah 12 dibagi 6? Bisa. Kalau dibagi 8 nggak bisa, jadi 12-nya harus naik ya. Oke, kelipatan 12 berikutnya adalah 24. Karena 12 kali 2 adalah 24. Nah, sekarang kita tinggal cek aja. Kita tes, bisa nggak 24 dibagi 6? Bisa. 24 dibagi 8 juga bisa ya. 24 dibagi 6 dapat 4, dibagi 8 dapat 3. Sehingga nomor 1 KPK-nya adalah 24. Cocokkan hasilnya ya. Jadi mudah sebetulnya ngitung KPK ya. Pak, bagaimana angkanya kalau lebih besar lagi, angkanya rumit? Tentu masih ada satu lagi teknik cepat hitung KPK. Nanti kita akan pelajari di video berikutnya ya. Oke, sekarang kita bahas nomor yang kedua. Caranya sama, kita cari angka yang terbesar aja dulu. Ada 9, 10, ada 45. Angka terbesarnya di 45. Ya, untuk 45 sendiri dibagi 9 bisa, dapat 5. Tapi dibagi 10 kan tidak bisa. Berarti 2 kali lipat dari 45. Nah, 45 kali 2 kita hitung ya. Cara cepat aja, hitung ke samping. 4 kali 2, lihat di video Smart Edu buat kamu yang ingin mahir perkalian. Sampai perkalian ribuan kamu bisa hitung dalam hitungan detik ya. Lihat di video-videonya Smart Edu. Oke, 5 kali 2 adalah 10. Satunya naikin ke atas jadi 90. Berarti
45 kelipatan berikutnya adalah 90. Dibagi 10 bisa enggak? Bisa. Tuh ya, dibagi 9 udah bisa pasti, dibagi 10 bisa. 90 dibagi 10 adalah 9. Jadi KPK-nya adalah 90 ya. Oke, nah saya ulangi sekali lagi untuk nomor 2 ya. Ini saya bersihin dulu. Angka terbesarnya 45, dibagi 9 bisa, dibagi 10 gagal. Nah, sehingga 45 ini kita harus perbesar, 2 kali lipatnya adalah 90. Nah, sekarang dibagi 9 bisa, dibagi 10 bisa. Jadi KPK-nya adalah 90 dan selesai. Lihat, ternyata menghitung KPK bisa semudah ini. Tentu Smart Edu bukan hanya akan bahas KPK, kamu bisa kebayang kalau semua bab matematika bisa kita pelajari, kita kuasai dengan mudah dan cepat. Oke, ikuti terus ya channel YouTube-nya Smart Edu supaya kamu terus dapat belajar ilmu-ilmu yang bisa bikin kamu paling pintar.